Ibu-ibu wal hadirat jamaah majlis salim, itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia atau Melayu dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat badan. Artinya maksiat yang disebabkan karena badan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan watatafulu dan kekanak-kanakan fil walaimi dalam walimah atau pesta ya. Tuh, jadi di antara maksiat badan ya berarti ini hukumnya haram ya. Sifat kekanak-kanakan dalam walimah atau pesta-pesta hajatan lah pokoknya mah. Nah, memang apa sih yang namanya sifat kekanak-kanakan atau tapatul itu ya? Di sini dijelaskan wahwa tapatul atau sifat kekanak-kanakan aduhulu itu masuk bigeri iznin tanpa ada izin, odakoluhu ataupun mereka memasukkan tapi hayaan karena malu. Tuh, jadi yang namanya tapatul, tatopul atau sifat kekanak-kanakan ini itu masuk atau datang kepada walimah atau pesta-pesta atau hajatan padahal nggak diundang. Tuh ya. Ataupun karena terpaksa ya dimasukin juga, dipersilakan. Ya baik itu karena memang kasihan, ya terutama karena memang malu ya. Itu makanya baik jangan istilahnya mungpung. Jadi pada dasarnya yang namanya menghadiri pesta itu terutama pesta perkawinan ya, itu dasar hukumnya wajib. Tapi syaratnya nih, satu, di situ nggak ada kemaksiatan. Apa aja maksiat mah ya? Keduanya memang diundang. Nggak usah diundang, datang ya. Jadi bisa hukumnya itu haram ya. Begitu. Makanya nanti hukumnya bisa berubah. Yang tadinya wajib ya, itu kalau memang nggak ada kemaksiatan atau memang diundang. Bisa berubah jadi haram kalau memang di situ ada kemaksiatan atau nggak diundang. Ya kecuali kalau memang tadi terpaksa ya. Umpamanya ya karena udah ada di situ, ya apa boleh buat lah. Ataupun memang karena orang tamunya itu orang terhormat, ya dipersilakan aja. Ini awas. Dalam hadisnya dikatakan ya nih, yang terjemahannya kurang lebih lah gini. Siapa orang yang diundang untuk menghadiri walimah
atau pesta ya, terutama pesta pernikahan. Namun dia tidak datang, maka sungguh dia durhaka. Dosa ya, karena wajib tadi. Ini sekali lagi kalau memang di tempat dianya diundang dan di tempat pestanya nggak ada maksiat. Nah, bagaimana kalau dia itu nggak diundang, datang aja ya, bahkan sengaja dia di rumah nggak makan ya. Nah itu awas ya, dia itu ketika masuk statusnya seperti pencuri, dan ketika keluar itu seperti perampok. Tuh statusnya ya. Kayak lagi orang yang nggak diundang ke pesta, dia begitu datang masuk statusnya itu sebagai pencuri, dan ketika dia itu keluar pulang ya, itu statusnya dianggap perampok atau perampas. Nah, iya memang gitu ya. Sebenarnya mah pada dasarnya yang namanya amplop mah nggak ada aturan ya. Kan harapan dia datang sebenarnya mah nih untuk menyaksikan dan doa, harapan sebenarnya mah tuh ya. Ya cuma di kita mah lumrah, justru kalau nggak kondangan malu ya, apalagi punya utang mah, bener nggak? Maksudnya utang kondangan. Bahkan nih utang kondangan lebih parah daripada utang biasa. Kan kalau utang biasa mah istilahnya ya, ketemu juga paling aduh belum ada gitu ya, bener nggak? Ya bahkan ada orang yang sengaja nggak bayar, naudzubillah ya. Tapi kalau punya utang kondangan, gitu malunya. Ya sebenarnya mas sekali lagi ya, yang namanya kondangan, yang namanya hadir itu nggak wajib ngamplop. Cuma kan kita mah udah biasa ya. Itu kalau nggak ngamplop malu, dan itu sebenarnya status mas sebenarnya mah hadiah untuk ngebantu gitu ya. Tapi kita mah udah dianggap ngutangin ya. Makanya tuh kalau seandainya dia pernah kondangan nih gede, bahkan harapannya nanti kalau hajat ya dipulangin. Bahkan ada yang sengaja karena udah deket hajat dia nembak. Ya maksudnya digedein gitu. Kan ntar kalau dia hajat dapetnya banyak kan soor. Waktunya dia hajat itu ngamplopnya nggak sesuai yang waktu dia kondangan gitu ya. Ya karena mungkin karena musim kondangan banyak gitu kondanganan gitu ya. Gitu. Itu lagi ngamplop juga diomongin itu. Saya mah dulu kondangan 100.000, 1 juta. Dia mengembalikan 50.000 tuh ya. Gitu kan. Kalau yang sadar mah ya. Kalau yang nggak sadar kan katakan kemana-mana ngomongin tuh. Si anu mah begitu amat ya. Itu jadi salah kaprah tuh dari awalnya ya. Gitu we. Nah ini nih, ketika kondangan juga tuh ya, yang diundang sekalipun tuh, itu kudunya mah adabnya mah jangan seperti sengaja di rumah dia nggak makan ya, di situ yang mumpung-mumpung gitu ya. Apalagi tuh yang kadang-kadang tuh ibu-ibu mah ya suka sengaja bawa tas. Iya. Apa kacang gitu ya, gitu ya. Terus pisang ya. Dikandut. Ya alasannya buat anak bahasanya gitu ya. Apalagi kadang-kadang yang bawa anaknya banyak begitu dikasih-kasihin gitu ya. Dipegang kantongin gitu ya. Enggak boleh tuh. Enggak boleh tuh. Iya. Iya itu deh. Coba dah ya, ini ukurannya gini aja. Kalau ibu-ibu hajat nih, itu ngelihat orang kayak begitu tuh, gimana? Gitu ya. Tuh. Jadi sih pokoknya jangan aja mumpung. Gitu ya.
sangat-sangat disayangkan gitu ya. Gitu. Nah, itu diantaranya ya. Maksiat badan adalah menghadiri atau datang ke tempat hajatan padahal mah nggak diundang gitu ya. Kalau nggak diundang, oh itu tadi kalau emang ada ujur karena di situ ada kemaksiatan gitu ya. Nah itu nggak masalah, bahkan itu mah wajib jangan hadir. Kalau nggak punya duit ya udah, bagaimana ya? Itu emang malu nggak kondangan itu parah itu ya, lebih malu dari utang biasa gitu ya. Tadi ya, gitu. Nah kemudian diantaranya lagi wa ayyukroma, dan dimuliakannya almaru seseorang ittiqa asyarihi, karena khawatir atau takut kejahatannya atau kejelekannya tuh. Jadi diantara maksiat badan nih itu ketika kita memuliakan seseorang karena dikhawatirkan, karena takut kejelekan atau kejahatannya, gitu ya. Nah memang pada dasarnya dianjurkan untuk memuliakan orang gitu ya. Ya terutama orang yang lebih tua ya. Terlebih lagi orang yang lebih berilmu ya. Makanya sampai-sampai Nabi katakan laisa minna malam yujillu kabirona walam yarham sagirona walam ya'rif li alimina ya haqqahu. Jadi enggak dianggap sebagai golonganku, kata baginda Nabi, orang yang enggak mengagungkan orang yang lebih tua. Tuh ya, enggak dihormatin, enggak diagungin. Dan yang tua enggak nyayangin kayak yang kecil. Tuh jadi aturan begitu tuh. Yang muda ngormatin yang tua nyayangin yang muda. Nah terutama itu kudu tahu hak orang alim ya, orang yang berilmu, apakah itu ustadz atau ustazah ya, atau komo kiai mah abu yak sononya lah. Nah itu dianjurkan, bagus ya. Ya bahkan ada secara khusus baginda Nabi bersabda, siap yang terjemahannya siapa orang yang memuliakan ulama, maka itu dia sungguh sudah memuliakanku tuh ya. Ya kalau orang udah memuliakan Nabi mah ya udah luar biasa ya, kesananya udah pasti dianggap diberikan jaminan surga lah insyaallah ya. Tapi ini jangan karena takut, wah katanya kalau dia enggak dimuliakan ntar saya bahaya nih. Ya seperti umpamanya bangsa karena dia pejabat, terus yang ininya nih bawahan. Karena pejabatnya itu salah nih ya. Padahal pejabat itu salah, atasan itu salah. Tapi dia nggak mau negor. Karena apa? Karena takut. Malah dimuliakan bahkan ya. Nah itu jangan sampai gitu tuh. Itu salah penerapan ya. Tuh hati-hati. Tuh jadi tuh ya. Di antara maksiat badan adalah memuliakan orang yang dasarnya dianjurkan, tapi ini mah bukan karena Allah, melainkan karena takut gitu ya. Ya karena memang hakikatnya dia berarti takut kepada selain Allah ya. Nauzubillah min jali. Nah kemudian nih, wa adamut taswiyati, dan tidak menyamakan baina zaujati, antara istri-istri. Iya loh. Ya. Jadi di antara maksiat badan ini bagi suami nih, yang punya istrinya lebih dari satu
Pakai itu 2, 3, maksimal 4 ya. Boleh laki mah. Kalau 5 itu enggak sah nikahnya, jinah nantinya ya, kecuali udah diceraikan salah satunya. Nah, ini memang di dalam Al-Quran juga ada ya, di surat An-Nisa ayat 3 ada. Kalau nggak percaya, ntar ya penasaran. Katanya juga mentang-mentang dia lelaki, pengen menang aja gitu ya. Mana sih ayatnya yang apanya yang tentang poligami gitu ya? Ada tuh. Jadi surat An-Nisa, surat keempat kalau nggak salah ya. Ayatnya ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, "Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba" gitu ya. Maka nikahilah apa yang baik, yang kamu senangi ya, yang kamu cintai karena baik ya. Khususnya perempuan nih, lakum bagi kamu minan nisa, dijelasin tuh. Ya ini dari perempuan kudunya mestinya ya. Jangan nikah sama jin, apalagi sama binatang ya, nauzubillah. Itu terserah. Mau 2, mau 3, mau 4 tuh. Jadi dasarnya mah belum nyebutin 1 belum. Langsung nyebutin 2, 3, 4. Nah, kelanjutan ayat itu fa'in hibtum ala tadilu. Tapi awas. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, nah itu fawahidatan aja, 1 aja. Itu memang enggak bakal dia merasakan ataupun umpamanya membuktikan adil enggaknya kalau belum 2, 3 atau 4 ya. Itu kalau udah itu baru. Tapi awas nih, ketika dia punya istri lebih dari 1, itu jangan hanya nafsu, dia ya lebih cenderung kepada yang muda atau kan yang cakepan gitu ya. Ya karena umpamanya yang muda mah mana muda, mana cakep, di situ aja. Resiko itu mah. Pokoknya mah kalau udah poligami, mau cakep, mau senang, mau kagak, kalau memang di istri muda 2 hari, di istri tua juga 2 hari. Nggak boleh beda. Ya. Karena ini mah istrinya muda, cantik, sampai seminggu gitu ya. Giliran di istri tuanya mah paling 2-3 hari, bahkan enggak gitu ya. Coba ini. Kecuali nih, kalau memang nih tadinya udah punya istri 2 ya, terus nikah lagi yang ketiga. Nah itu kalau perawan ada kekhususan seminggu. Kalau memang itu janda, itu ada yang ditikah lagi nih, itu ada kekhususan 3 hari. Jadi itu mah nggak masalah walaupun padahal yang udah paling 2 hari ya. Ini karena nikah lagi dengan janda, nambahin 3 tuh. Di situ 3 hari melulu, waktu itu nggak apa-apa. Bahkan kalau perawan mah sampai 1 minggu nggak masalah. Tapi kalau kesorannya mah, kalau udah kesana mah tetap sama. Itu mah hanya minggu itu aja ya. Jadi kesorannya mah sama. Pokoknya mah kalau istri tua 2 hari, istri muda juga semua nih yang muda-muda ya. 2 hari semua. Nggak boleh karena kecondongan, karena kecintaan, karena cakep tadi dia lebih lama ya, yang muda, yang tua mah sebentar, bahkan nggak pernah. Jadi nih yang wajib adilnya ini apa namanya datangnya ya. Dia artinya bermalamnya, gilirnya. Jadi kalau yang ke 1 2 malam, 2 hari 2 malam, yang kedua ketiga juga begitu. Nah, adapun kalau masalah dia ketika ada di lebah giliran, itu mau hubungan, mau kagak, nggak jadi syarat. Asal datang aja. Umpamanya lah, sebenarnya mau malas kan yang tua mah nih. Iya. Dia datang doang tuh. Nggak ngapa-ngapain, nggak masalah tuh. Yang penting mah datangnya ya.
Nah begitu juga nih, termasuk nih dalam pembagian nafkah itu harus adil. Adil di sini bukan berarti gini nih ya. Istri tua umpamanya 100.000, istri mudanya 100.000, bukan begitu. Lihat, nih di istri muda punya anak, di istri tua punya anak berapa? Di istri muda punya anak berapa? Kalau umpamanya istri tua anaknya 4, istri muda 2, itu sama-sama dikasih 100.000, nggak adil. Ya, mestinya disesuaikan gitu. Itu yang mantak itu kan kadang-kadang kecemburuan ya, terutama yang tua. Atau yang tua mah anaknya banyak dikasihnya 100.000. Yang muda mah padahal anak sedikit dikasihnya 100.000 bahkan lebih. Itu tuh yang mantak. Kacau itu ya rumah tangga ya. Emang karakternya perempuan mah walaupun lagi jangankan nggak adil, lagi adil juga nggak ada yang mau ya. Makanya sampai ada lagi tuh wanita mana yang ada kan gitu ya. Nah nih dengerin nih, yang punya bini 2 atau lebih akibatnya nih ya, kalau nggak adil nih akibatnya seorang suami yang punya istri lebih dari 1 nih ya, itu nanti di akhiratnya akan ya badannya nih nanti di akhirat bakalannya miring. Iya, makanya tuh nanti kalau di akhiratnya itu sebagian badan itu miring ya, jinjat ataupun bagaimana sih? Ya, bahkan ada keterangan yang lain mah sampai nanti pada rontok tuh sebagian sebelah badannya itu ya. Itu yang waktu di dunianya poligami nggak adil, gitu ya. Makanya jangan asal seorang aja, jangan asal hawa nafsu aja itu poligami. Ingat nih, bisa adil enggak? Tuh bahkan tuh ya, itu bukan aja di akhirat rupanya, di dunia juga ada dulu ya. Di kampung dulu ya, ada nih ya. Di suatu kampung, saya kenal nih, tahu orangnya ya, makanya ngomong juga, tapi nggak disebutin namanya ya. Udah meninggal juga orangnya, nggak disebutin tapi ya. Dia punya istri 2, tapi itu nggak adil. Itu belum aja di dunia, belum aja di akhirat. Di dunia dia itu udah punya penyakitnya miring. Jadi miring bagaimana sih? Kayak orang kalau jalan itu nggak standar gitu ya. Makanya tuh kalau di dunia juga nih ya, kalau ada orang nih tahu itu punya bininya 2 atau lebih, terus dia punya penyakit kayak gitu tuh, dengdek miring gitu ya. Kalau jalan juga jinjet gitu, bisa jadi lur sebelah, bahasa singkat melurah ya. Ya. Nah itu tuh kemungkinan ya dia nggak adil sesama istrinya, gitu ya. Bisa jadi tadi karena lebih condong, karena lebih cakep kayak yang muda gitu ya. Itu. Nah kecuali gini nih, kalau umpamanya nih ya, umpamanya nih si suami nih tadinya punya istri 1, kemudian dia nikah lagi, nggak bilang-bilang, emang nggak jadi syarat ya, nggak bilang-bilang sama istrinya. Dan kalau umpamanya nggak diatur nih, ini cepat ketahuan. Akhirnya kata si suaminya ke istri mudanya nih ya, saya mau nikahin kamu, tapi saya nggak bisa biasanya ngegilir gitu. Yang kudunya mah sebenarnya mah kalau istri tua 2 malam, 2 hari 2 malam ya. Yang muda juga sama ya.
Tapi karena takut ketahuan nih, akhirnya dia, dah kamu mah ya, supaya nggak ketahuan gitu. Seminggu sehari aja gitu ya. Gitu. Jadi ini mah karena takut dia lebih banyak, lebih lama kan yang tua. Tapi tuh istri mudanya yang baru itu ya, walaupun digilirnya seminggu cuma 1 malam, dia ridho, nggak apa-apa itu mah. Ridho. Kira-kira mau kayak begini? Enak aja. Yang tua mah katanya kayak 6 hari 6 malam, yang muda mah. Jadi ini sebaliknya, yang biasanya makan lamaan di yang muda gitu ya, karena memang muda, cakep tentunya ya. Ini mah karena takut nih, justru takut ketahuan, justru lebih lama ke yang tua gitu. Ya itu kalau memang yang mudanya itu nerima ya, dia nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nerima, tanggung jawab tuh. Jadi itu ya, hati-hati. Yang suami punya istri lebih dari 1, apakah itu 2, apalagi sampai 3 atau 4 ya. Ya, bilangin gitu. Kalau mau poligami udah tahu ilmunya belum gitu ya. Nah mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.